Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y di channel Dongeng Politik ini. eh Barusan gua ngeliat breaking news gitu kan di apa namanya di stasiun TV gitu kan, TV berita, TV One dan lain-lain. Itu soal penangkapan, iya kan, daripada pelaku penyiraman Novel Baswedan gitu. Akhirnya kasus ini terungkap, ya. Terungkap bukan siapa di belakangnya, bukan, tapi terungkap tentang siapa pelakunya. Jadi baru pelakunya doang yang sudah terungkap gitu. Nah, kan sekarang apa namanya? Itu menimbulkan pro dan kontra gitu kan. Ya itu di dalam politik ya biasa gitu kan, pro dan kontra itu. Tadi gua lihat gitu kan di komentar-komentar YouTube berita gitu kan, itu banyak sekali pro kontra di situ. Ada yang pro, iya kan, ya mungkin dia pro karena apa namanya, kinerja polisi gitu kan bagus gitu kan, karena ini terungkap gitu. Dan ada yang kontra, disebut kontra mungkin mereka apa namanya, berpikir bahwa ini sudah direncanakan gitu kan. Nah, kalau pendapat gua sendiri gitu kan, ini bagus gitu, maksudnya apresiasilah kepada pihak kepolisian gitu kan di akhir tahun ini. Cuman gua sendiri melihat bahwa ini di sini ya bukan palsu sih, semacam ada sudah, ya tadi bener kata netizen tadi gitu kan, sudah direncanakan gitu kan. Kenapa ini direncanakan, ya kan? Karena kan akhirnya kasus penangkapan pelaku penyiraman Novel Baswedan ini menutupi problem-problem atau kasus-kasus yang besar kan gitu. Misal kita ambil contoh aja kasus yang baru kemarin sore itu, apa, korupsi Jiwasraya itu kan, yang 13 triliun. Nah, jadi gue melihat gitu kan, apa namanya, ini kan mau akhir tahun nih, iya kan, sekarang sudah tanggal 27 Desember kan, beberapa hari lagi kita ada di 2020. Jadi seolah-olah, iya kan, pemerintah ingin memperlihatkan bahwa ini adalah prestasi instansi daripada kepolisian gitu kan. Karena sebelum 2020 kasus Novel akhirnya terungkap gitu kan. Kenapa harus terungkap sekarang gitu kan? Berbarengan dengan penutupan akhir tahun, terus berbarengan dengan banyaknya kasus di negeri ini kan, mulai dari kasus korupsi, iya kan, ekonomi. Nah, jadi apa namanya, seolah-olah ini benar-benar apa namanya, terlihat sudah direncanakan gitu kan. Kan sekarang tadi gua apa namanya baca gitu kan di berita online gitu kan, pihak IPW mengatakan pelaku ini adalah 2 anggota kepolisian aktif gitu kan, yang ada di apa namanya, di Kelapa Dua, iya kan, Depok gitu. Itu dari pihak IPW katanya. Dan motif daripada 2 pelaku ini, iya kan, menurut siapa tadi itu gua lupa namanya, dari IPW kan, Indonesia apa namanya, Policy Watch apa namanya kan, dia bilang katanya motifnya dendam gitu kan. Jadi motif si pelaku ini dendam, kata gue cepet banget ya, iya kan, dapat jawaban dari mana nih kan. Nah, biasanya kalau dendam itu kan ada motif di belakang. Ini motif si polisi ini dendamnya apa sama Novel Baswedan kan gitu, iya kan. Kan yang kita ketahui, iya kan, waktu zaman Novel aktif di KPK itu, iya kan, setahu gua Novel itu musuhnya adalah kebanyakan para pejabat korup, maksudnya kan, para menteri-menteri korup gitu kan, kepala daerah korup gitu kan. Kan itu kan musuh KPK tuh, iya kan, kebanyakan. Harusnya yang dendam itu kan dari ya orang-orang korupsi semacam itu gitu kan. Jadi gua rasa ada yang palsu gitu kan kalau motifnya dendam dari pihak polisi itu. Nah kan gitu. Nah sekarang 2 orang tersangka itu sudah tertangkap, ya kan. Publik ingin tahu siapa dalangnya kan gitu, iya kan. Tapi jangankan tahu siapa dalangnya gitu kan, mungkin ini karena beberapa jam gitu kan, mukanya aja tuh kedua polisi itu tidak diperlihatkan ke publik gitu kan. Inisialnya aja masih inisial gitu kan, gak disebutin namanya kan gitu. Jadi apa namanya, seperti
udah disiapkan lagi skenario nya gitu kan. Nah, penangkapan pelaku penyiraman novel ini ya kan, itu seakan-akan apa namanya, kalau dulu film-film Yunani itu, film-film Yunani, Deus ex machina ya kan, Tuhan apa namanya, Tuhan yang muncul dari mesin gitu kan, turun ke bawah gitu. Itu kalau lo pernah nonton film zaman dulu tuh ya kan, suka ada orang turun tuh dari apa namanya, dari tali ya kan, pakai dia gelantungan shot gitu kan, seolah-olah itu mengaburkan pandangan masyarakat gitu kan, mengalihkan perhatian gitu. Nah, biasanya ya kan, Deus ex machina ini muncul ketika ada problem ya kan di panggung gitu. Ada problem di panggung, dia turun ya kan, tugasnya adalah menyelesaikan semua yang ada di dalam panggung itu sendiri gitu kan. Jadi seolah-olah penonton itu terkesima sama dia. Nah, ini penangkapan si pelaku penyiraman novel Baswedan ini itu sama persis tuh. Iya kan, dengan si Deus ex machina itu kan. Masyarakat sekarang perhatiannya habis-habisan ke siapa sih ini di balik ini kan gitu. Masyarakat pengen tahu siapa di balik ini, karena ini kan yang nyiram kan anggota Brimob kan. Iya kan, bukan mana mungkin gue bisa nyuruh Brimob iya kan untuk nyiram orang. Pasti ada orang besar yang pangkatnya tinggi iya kan, yang yang punya kemampuan untuk menyuruh kedua orang ini gitu kan, kedua polisi ini gitu kan. Jadi ada orang yang jabatannya mungkin tinggi gitu kan. Kalau gua nggak mungkin gitu kan nyuruh polisi buat nyiram orang pakai air keras gitu kan. Jadi orang pengen tahu di belakangnya siapa kan gitu Kalau gua sendiri tentang kasus ini kan polisi versus KPK ya. Kalau lu ingat dulu zaman SBY dulu, siapa kasusnya Komjen Susno Duaji itu kan, itu sama percis gitu kan. Cuman pada saat itu Susno Duaji itu seperti dia apa namanya, dikorbankan gitu kan dari pihak kepolisian gitu kan. Dulu Susno Duaji pernah bilang ya kan, bahwa ada banyak sekali pejabat-pejabat negeri pada zaman SBY itu tersandung kasus korupsi kan gitu. Terus Susno Duaji sebutkan satu, Gayus Tambunan salah satunya. Selang beberapa saat korupsi di apa namanya, di perpajakan itu kan terungkap kan. Gayus Tambunan ditangkap itu kan gara-gara mulut Susno Duaji kan. Tapi sekarang KPK yang jadi korban gitu kan. Dulu waktu zaman Susno Duaji yang jadi korban gitu kan. Cicak versus Buaya itu. Oke bro, gue cuman ini hanya opini gua ya kan, hasil analisa gua ya kan. Jadi lu setuju atau tidak setuju ya itu biasa ya di dalam apa namanya dunia politik. Tapi gua tetap mengapresiasi Kapolri gitu kan, karena udah berani nangkep ini dua orang ini gitu kan, yang nyiram novel Baswedan. Yang mudah-mudahan kedepannya ada keterangan resmi gitu kan, siapa dibalik kedua pelaku ini gitu kan, siapa dalangnya, siapa sutradaranya ya kan, siapa produsernya gitu kan. Oke bro, dah.